teman-teman, perkenalkan nama saya Rosifa Nurul Zakia dari kelas D3 TLM Reguler B dengan nomor NIM 072. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Ejaan yang disempurnakan oleh EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang mengatur tata cara berbahasa Indonesia yang baik dalam hal penulisan. Ada 3 hal yang diatur dalam EYD antara lain 1. Pemakaian huruf, 2. Penulisan kata, 3. Pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf sendiri terbagi menjadi 6 bagian, antara lain yang pertama huruf abjad, yang kedua huruf vokal, yang ketiga huruf miring, yang keempat huruf konsonan, yang kelima huruf diftong, dan yang keenam gabungan huruf konsonan. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia sendiri terdiri atas 26 huruf, diantaranya A sampai dengan huruf Z. B. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf yaitu A, I, U, dan O. Yang pertama, diakritik E dilafalkan E. Contohnya, tiap hari Senin adik selalu mengikuti apel di sekolahnya. Kata apel bukanlah merujuk pada nama buah, melainkan pada istilah dari upacara bendera. Kata E dilafalkan seperti huruf E. Yang kedua, diakritik E dilafalkan E. Contohnya, kemarin sore kami menonton film Seri bersama. Untuk kata seri dilafalkan dengan E, kalimat tersebut merujuk pada tontonan film bersambung atau yang terdiri dari beberapa film dengan isi cerita yang sama. C. Huruf miring. Penggunaan huruf miring sendiri sebagai berikut. Yang pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan, misalnya, saya belum pernah membaca buku Negara Kertagama karangan Prapanca. Negara Kertagama sendiri merupakan salah satu judul buku karangan Prapanca. 2. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya, dia bukan menipu, melainkan ditipu. Kata tersebut merupakan penegasan bahwa dialah yang ditipu, bukanlah dia yang menipu. 3a. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya, politik Davide et Impera pernah merajalela di negara ini. Davide et Impera sendiri bukanlah termasuk bahasa Indonesia. B. Ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia penulisannya diperlakukan sebagai kata Indonesia. Misalnya, negara itu telah mengalami 4 kali kudeta. D. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf yang bukan termasuk huruf vokal. E. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI, EI, AU, dan OI. E. Gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan yaitu KH, NG, NY, dan SY. Untuk KH sendiri dalam kata khusus, untuk kata huruf NG terdapat pada kata ngilu, huruf NY terdapat pada kata nyata, huruf SY terdapat pada kata syarat, isyarat. Penggunaan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, buku itu sangat menarik. Kata tersebut boleh ditambahi kata-kata yang lainnya. 2. Kata berimbuhan. Imbuhan akhiran dan imbuhan awalan termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Dapat dipenggal pada pergantian baris. Misalnya, kata makan jika diimbui kata an menjadi makanan. Kata bantu jika diimbui kata mem
menjadi membantu. 3. Gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus. Unsur-unsurnya ditulis terpisah, misalnya duta besar, mata pelajaran. 4. Kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Misalnya, kain itu terletak di dalam lemari. 5. Kata gantiku, kau, mu, dannya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya, misalnya apa yang ku miliki boleh kau ambil. Yang kedua, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. 6. Kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, misalnya harimau itu marah sekali kepada sang kancil. 7. Partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya, misalnya bacalah buku itu baik-baik. 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya, misalnya apapun yang dimakannya ia tetap kurus. 8. Singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan ialah bentuk yang dipendekkan dari terdiri atas satu huruf atau lebih. A. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik, misalnya A. S. Kramawijaya, Muh. Yamin. B. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal, kata ditulis dengan huruf kapital, dan tidak diikuti dengan tanda titik, misalnya DPR dengan kepanjangan Dewan Perwakilan Rakyat. Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. A. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Misalnya ABRI dengan kepanjangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI sendiri jika sehari-hari sering diucapkan dengan nama lain ABRI. B. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal, huruf kapital. Misalnya AKABRI dengan kepanjangan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. C. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil, misalnya pemilu dengan kepanjangan pemilihan umum. 7. Angka dan lambang bilangan. Penulisan angka dan bilangan terdiri dari beberapa cara, yaitu A. Berasal dari satuan dasar sistem internasional, contohnya arus listrik sering dilambangkan dengan huruf A dan dibacanya ampere. B. Menyatakan tanda desimal, contohnya 3,05 atau 3,05. Pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. 2. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang, misalnya saya membeli kertas, pena, dan tinta. 3. Tanda baca titik koma. Tanda titik 2 dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. 4. Tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris, misalnya di samping cara-cara lama itu ada juga cara yang baru. 5. Tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. 6. Tanda elipsis.
Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, misalnya, kalau begitu, ya, marilah kita bergerak. 7. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, misalnya, kapan ia berangkat? 8. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Misalnya, alangkah seramnya peristiwa itu. 9. Tanda kurung. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, misalnya, bagian perencanaan sudah diselesai menyusun DIK atau daftar isian kegiatan kantor itu. 10. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. 11. Tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lainnya. Misalnya, saya belum siap, kata Mira. 12. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Misalnya, tanya Basri, kau dengar bunyi kring-kring tadi? 13. Tanda garis miring. Tanda garis miring sering digunakan dalam dua hal. Yang pertama, penulisan pada nomor surat. Yang kedua, penggantian kata dan, atau tiap. Terima kasih, semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman. Apabila saya ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Oh iya teman-teman, apabila ada yang mau bertanya, bisa melalui email saya @rosifa03 atau Instagram saya @rosifanurul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.